Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Komunitas Kristen merupakan komunitas yang hidup, mewarisi suatu tradisi yang begitu agung dan harus memahami sebuah tradisi sebagai tradisi yang hidup dan terus diwariskan. Sebuah tradisi menjadi tradisi yang mati ketika tradisi tersebut menjadi dibakukan dan diambil secara legalistik. Tradisi tersebut menjadi no longer alive but dead and fit only for sterile repetition. Tetapi ketika inti dari tradisi dapat terus dipelihara, maka tradisi tersebut akan menjadi tradisi yang hidup dan diwariskan dengan dinamis, sehingga pada setiap zaman kekristenan dapat menjadi pemimpin zaman, walaupun minoritas. Tetapi pengertian ini harus dimengerti dalam konsep yang luas. Tradisi yang diwariskan secara hidup dan dinamis adalah tradisi yang dimengerti sebagai suatu zeitgeist, di mana Allah menyatakan pekerjaannya dalam sejarah. Pekerjaan yang dikerjakan Allah adalah pekerjaan yang berfokus pada menyatakan Kristus sebagai pusat. Warisan tradisi inilah yang menjadi suatu harta berharga yang diterima, diperjuangkan, dan diwariskan oleh kekristenan sepanjang sejarah. Kekristenan yang tidak mengerti asal sejarahnya merupakan kekristenan kontemporer yang tidak berakar dan akan segera lenyap seiring dengan berubahnya tren berpakaian. Tetapi kekristenan yang melihat sejarah tanpa menyadari signifikansinya bagi zaman kontemporer akan menjadi kekristenan yang mati dan mewariskan tradisi legalistik yang mati kepada generasi selanjutnya. Kedua kubu ini tidak mungkin menggambarkan tradisi Kristen yang sejati. Tetapi tradisi Kristen yang mewarisi semangat gerakan menangkap inti dari sejarah dan memperjuangkannya pada zamannya adalah tradisi Kristen yang sejati. Apakah berlebihan bila saya katakan bahwa tradisi reform memiliki hal ini? Saya tidak sedang berkata bahwa apa yang terjadi sepanjang sejarah reformasi hingga diwariskan hingga reform saat ini merupakan suatu pelajaran sejarah yang harus dibakukan dan dianggap tak mungkin salah. Namun, sebagaimana diakui oleh John Lake, dengan memiliki tradisi reform sebagaimana tujuannya yang terus-menerus diwariskan, yaitu meminjam penjelasan Late untuk menjadi the people of God in all their fullness, maka reform memiliki suatu tradisi yang tidak terbantahkan dipakai Tuhan untuk menyatakan begitu banyak pelajaran berharga bagi setiap zaman. Bila berfokus kepada apa yang Jonathan Edwards wariskan, maka harus diakui Edwards sendiri saja sudah memberikan dobrakan yang melampaui zamannya, yang hingga kini terus mempengaruhi zaman. Dengan berfokus kepada konsep Jonathan Edwards, saya rindu agar tradisi reform dengan mengambil segala kekuatan darinya sambil berhati-hati pada kelemahannya boleh menjadi suara yang dapat kembali menyadarkan gereja
mengenai suatu bidang kehidupan bergereja yang sangat penting, yaitu mimbar. Tradisi kekristenan tidak pernah lepas dari pengaruh yang diberikan dari atas mimbar. Leith mengatakan bahwa senjata untuk membentuk suatu komunitas Kristen untuk menjadi komunitas yang membentuk kehidupan komunitas lebih besar di mana komunitas Kristen itu adalah firman Tuhan. Prinsip mimbar dari konsep disposisi doksologis Jonathan Edwards memberikan suatu sumbangan yang besar bagi kelanjutan tradisi Kristen. Roh Kudus merepetisi disposisi ini dalam diri orang percaya melalui firman. Dengan demikian, seorang pengkhotbah harus merupakan seseorang yang telah mengalami perubahan ini, yang secara natural memiliki kerinduan untuk meninggikan Kristus, di mana kerinduan ini adalah kerinduan yang muncul dari perubahan natur yang sejati, sebagaimana prinsip afeksi sejati dari Jonathan Edwards. Kerinduan ini membuat sang pengkhotbah sadar bahwa dia sedang menaikkan suatu doksologi setiap kali dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Jika seseorang hendak meninggikan Kristus dalam khotbahnya dan dalam hidupnya, maka orang tersebut harus ingat kemuliaan Kristus. Dia yang paling layak mendapatkan segala puji dan hormat ternyata juga adalah dia yang rela dihina, dicaci maki, dan diberikan tempat yang sangat rendah dalam hidupnya di dunia. Inilah The Excellency of Christ, sebagaimana ditulis dalam salah satu discourse Edwards. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka jika Kristus yang mulia rela untuk mengalami kehinaan, apakah layak bila seorang pelayan mimbar mencari untuk dipermuliakan? Bukankah mimbar dapat menjadi tempat mencari pengakuan? Bukankah mimbar dapat menjadi tempat di mana sang pengkhotbah dapat tergoda untuk mengambil semua fokus perhatian yang sebenarnya hanya layak diberikan kepada Kristus yang ditinggikan oleh Allah sendiri? Dalam sebuah artikelnya, Miroslav Volf membahas tentang ketidakmungkinan gereja menjadi pusat dari suatu masyarakat pluralistik. Ini disebabkan karena setiap bidang telah memiliki pusat mereka sendiri, sehingga gereja tidak mungkin dapat lagi mewujudkan mimpi untuk kembali pada abad pertengahan, di mana gereja menjadi sang ratu untuk segala bidang. Tetapi alasan yang kemudian diberikan oleh Volf adalah alasan yang lebih tepat. Alasan tersebut adalah karena memang bukan kita yang menjadi pusat, Kristuslah yang menjadi pusat. Maka kita orang-orang Kristen, biarlah kita menjadi orang yang meminggirkan diri sendiri. Karena Kristus yang menjadi pusat di atas mimbar, maka biarlah sang pengkhotbah menjadi orang yang meminggirkan diri sendiri. Konsep Jonathan Edwards mengenai disposisi yang direpetisi untuk memuliakan Kristus merupakan suatu warisan tradisi yang harus diperjuangkan dalam setiap zaman. Tidak seorang pun boleh berdiri di atas mimbar sebuah gereja dengan disposisi yang meninggikan dan mengagungkan diri sendiri. Disposisi ini bukan direpetisi dari Roh Kudus. Entah direpetisi dari mana, dan karena saya tidak ingin menyebut direpetisi dari setan, ini tidak ada dalam konsep Jonathan Edwards. Maka biarlah saya mengatakan bahwa peninggian diri merupakan suatu natur yang terus merepetisi diri, berasal dari diri yang jatuh ke dalam dosa dan memuncak pada keangkuhan yang pada akhirnya membawa seseorang kepada kebinasaan. Repetisi sejati dari disposisi Roh Kudus membuat seseorang meninggikan Kristus sebagai sesuatu yang secara natural mengalir di dalam dirinya. Dan dia tidak harus berpura-pura, dan dia tidak harus merasa tidak nyaman. Tetapi seperti inilah keberadaan sejati orang tersebut. Dan keberadaan sejati ini tidak mungkin muncul hanya ketika seseorang
khotbah lalu hilang ketika dia turun dari mimbar. Seperti Roh Kudus yang memiliki natur yang meninggikan Kristus, demikianlah setiap pengkhotbah yang naik mimbar seharusnya memiliki repetisi dari natur ini dalam dirinya. Biarlah setiap zaman boleh meneruskan dan memperjuangkan tradisi ini, yaitu tradisi yang mengatakan Kristus harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.